Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Dwi Cindy. Saya dari kelas pendidikan Kimia A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS Organik 3. Yang pertama yaitu terangkan karakteristik SN1 dan SN2. Karakteristik reaksi SN1. Yang pertama, reaksi substitusi nukleofil unimolekuler. Yang kedua, reaksi orde 1. Ion karbonium terbentuk sebagai intermediate. Reaksi berlangsung dengan 2 tahap. Laju reaksi tidak tergantung pada konsentrasi dan kekuatan nukleofil dan hanya tergantung pada substrat R sama dengan K. Kemungkinan terjadi penataan ulang. Laju reaksi tergantung pada stabilitas karbokation dari substrat 3 derajat besar dari 2 derajat besar dari 1 derajat. Laju reaksi berbanding lurus dengan kestabilan gugus yang terikat pada atom. Dengan kata lain, laju reaksi tergantung pada stabilitas kation dan anion. Nukleofil menyerang ion karbonium dari satu sisi. Dari kedua sisi terjadi resemisasi R per S. Lebih mungkin terjadi dalam pelarut protik polar atau polar protik solvent, karena pelarut protik polar dapat melarutkan kation dan anion. Gugus pergi harus kuat, yaitu suatu basa lemah. Ini sama dengan SN2. Selanjutnya yaitu karakteristik reaksi SN2. Nukleofil yang lemah melakukan reaksi SN1 atau nukleofil yang kuat akan langsung bereaksi. Reaksi substitusi nukleofil biomolekul berlangsung pada reaksi orde 2. Laju reaksi selain tergantung pada substrat juga tergantung konsentrasi nukleofil R sama dengan K. Berlangsung pada satu tahap. Ion karbonium tidak terbentuk, tetapi membentuk keadaan transisi. Keadaan transisi terbentuk dengan hibridisasi sp2 struktur planar atau karbon tidak memiliki orbital sehingga hibridisasi sp3d tidak terjadi. Laju reaksi berbanding terbalik dengan stabilitas karbokation dari substrat 1 derajat besar dari 2 derajat besar dari 3 derajat. Nukleofil menyerang dari sisi belakang substrat. Dan terakhir terjadi inversi Walder 100%. Nomor 2 yaitu jelaskan definisi di bawah ini dan sertakan dengan contoh masing-masing. Yang pertama, nukleofil. Nukleofil adalah reagen yang membentuk ikatan kimia terhadap partner reaksi. Nukleofil adalah sebuah spesies yang tertarik kuat ke sebuah daerah yang bermuatan positif. Nukleofil adalah spesies atau atom atau ion atau molekul yang kaya elektron, sehingga dia tidak suka akan elektron tetapi suka akan nukleus atau inti yang kekurangan elektron. Contohnya H-, BH4-, H2SO3, dan Cn. Yang berikutnya yaitu elektrofil. Umumnya elektrofil merupakan suatu zat bermuatan positif yang mudah mendekati suatu pusat gugus yang kaya elektron. Elektronfil adalah spesies atom atau ion atau molekul yang kekurangan elektron, sehingga ia suka akan elektron. Contohnya H+, H3O+, CO2, dan O3. Yang berikutnya yaitu ion karbonium adalah zat antara dalam beberapa reaksi organik memiliki muatan positif pada atom karbon dan dengan rumus R3C+. Karbanion adalah karbon yang memiliki pasangan elektron yang menyendiri atau karbon yang bermuatan negatif, contohnya R3C-. Yang berikutnya karbanium adalah karbon yang mempunyai muatan positif sehingga sering disebut karbokation, contohnya CH5+ atau ion metanium. Yang terakhir yang berikutnya hiperkonjugasi. Terdelokasinya elektron
ikatan sigma antara atom Ca dan Ha terhadap ikatan rangkap, contohnya pada gambar. Yang berikutnya momen dipol, yaitu merupakan ukuran kepolaran molekul. Penjumlahan vektor bergantung pada besar dan arah momen ikatan. Momen dipol adalah jumlah vektor momen ikatan dengan molekul. Contohnya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya yaitu nomor 3. Yang pertama, tuliskan reaksi hidrogenasi C19H38 menjadi 2,61014 tetrametilpentadekana dengan menggambarkan strukturnya. Yang B, tuliskan reaksi ozonolisis C19H38 menghasilkan CH3 2 kali C sama dengan CO dan suatu aldehid berketon karbon 16 dengan menggambarkan strukturnya. Berdasarkan kedua reaksi di atas, gambarkan struktur senyawa C19H38 dan berikan nama IUPAC-nya. Yang berikutnya, tuliskan kedua reaksi yang dapat membedakan senyawa-senyawa produk ozonolisis CH19H38 pada soal B. Jawaban dapat kalian lihat pada gambar. Selanjutnya nomor 4. Soal pertama yaitu tentukan konfigurasi absolut pusat stereogenik diberikan tanda pada senyawa A dan B. Yang kedua, tentukan konfigurasi ikatan rangkap gugus samping butenil pada senyawa B. Senyawa A dibuat menjadi senyawa C dengan cara reaksi hidrogenasi selektif pada ikatan rangkap dalam cincin lingkar 7 pada struktur senyawa A dan hanya menyisakan satu ikatan rangkap pada gugus sampingnya, yaitu gugus butenil. Jika gugus samping butenil dapat pada senyawa C direaksikan dengan H2SO4 atau H2O, gambarkan struktur senyawa C dan produk terbentuk, serta jelaskan apakah regiokimianya mengikuti Markovsky atau anti-Markovnikov. Yang berikutnya itu senyawa B diubah menjadi senyawa D dengan reaksi hidrogenasi selektif ikatan rangkap dalam cincin lingkar 5 dan gugus samping butenil yang menyisakan hanya satu ikatan rangkap yang tidak terhidrogenasi jika gugus samping etenil atau vinil pada senyawa D direaksikan dengan HBr atau peroksida. Gambar struktur senyawa D dan produk yang terbentuk dan jelaskan apa regiokimianya mengikuti Markovnikov atau anti-Markovnikov. Tuliskan reaksi yang dapat mengidentifikasi keberadaan senyawa B dan dalam suatu campuran. Yang terakhir yaitu gambarkan struktur produk senyawa yang terbentuk ketika senyawa A direaksikan dengan KMNO4 dalam larutan asam. Jawabannya dapat kalian lihat pada gambar A, gambar B, gambar C, dan gambar D, gambar E, serta gambar V untuk jawaban dari soal A, B, C, D, E, dan F. Selanjutnya nomor 5 yaitu soalnya yang pertama, tentukan rumus struktur A, E, dan X. Diketahui bahwa D mengandung 14,05% massa sulfur dan 12,27% massa nitrogen, sedangkan X mengandung 55,24% massa atom karbon. Selanjutnya tentukan massa senyawa X. Yang berikutnya beberapa massa teoritis X yang dapat diperoleh dari 1 kg A. Senyawa
Yang berikutnya, senyawa X juga dapat disiapkan dengan memanaskan C. Dengan keberadaan sebuah senyawa garam kalium atau senyawa Y yang mana mengandung 12,36% massa karbon, identifikasi senyawa Y dan tulis persamaan setara reaksi sintesis X tersebut. Jawabannya A. Senyawa hidrokarbon seperti namanya hidro dan karbon berarti merupakan senyawa yang tersusun dari atom hidrogen dan atom karbon, sehingga senyawa hidrokarbon memiliki rumus CXHY dengan X dan Y tergantung golongan hidrokarbon itu sendiri. Substitusi aromatik pada substitusi aromatik, 1 substituen pada cincin arena atau biasanya hidrogen akan digantikan dengan substituen lainnya. Dua tipe utama dalam substituen ini aromatik elektrofilik atau reagen aktif elektrofilik dan substitusi aromatik nukleofilik atau reagennya nukleofil. Pada substitusi aromatik, radikal nukleofil atau reagen aktifnya berupa radikal. Salah satu contohnya adalah nitrasi dari asam salisilat. Yang berikutnya, B. Nama senyawa yang pertama NH-O3 atau nitrit asid. Yang kedua H2SO4 atau hidrogen sulfida. Yang ketiga HCl, asam klorida. Yang berikutnya NaOH atau natrium hidroksida. Yang berikutnya NH3 atau amonia. C. Massa teoritis yang diperoleh dari salah satu senyawa tersebut yaitu NH-NO3 yaitu 63,01 gram per mol. D. Persamaan reaksi salah satu dari senyawa tersebut yaitu HNO3 sebagai berikut. HNO3